Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang Cortex. Cortex yang nantinya akan diluncurkan di awal tahun 2025, perlu wajib pajak pahami dan perlu wajib pajak mempersiapkan diri agar pada saat Cortex nantinya diluncurkan wajib pajak siap menggunakan aplikasi baru, aplikasi Cortex. Perlu wajib pajak pahami, pada awal tahun 2025 terdapat dua aplikasi yang berjalan, yaitu untuk masa pajak Desember 2024 ke bawah dan SPT tahunan 2024 itu masih menggunakan aplikasi yang lama. Nah, untuk masa pajak Januari 2025 wajib pajak sudah harus menggunakan aplikasi baru, yaitu aplikasi Cortex. Nah, bagaimana wajib pajak siap nantinya pada saat Cortex diluncurkan? Wajib pajak perlu melakukan persiapan. Salah satu persiapan yang perlu wajib pajak lakukan adalah mengikuti kelas pajak tahap kedua yang saat ini sedang berlangsung atau sedang diadakan oleh masing-masing KPP setiap minggunya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Adapun bagi wajib pajak yang belum sempat mengikuti kelas pajak tahap kedua yang diadakan oleh masing-masing KPP, wajib pajak bisa menyimak video berikut ini. Adapun materi kelas pajak tahap kedua ya kurang lebih ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas 1 penjelasan umum, update data, taxpayer profile, dan pembuatan faktur pajak. Aktivitas kedua yaitu terkait buku besar, deposit pajak, dan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa. Nah, aktivitas ketiga terkait dengan simulator yang terdapat di DJP online. Pembahasan pada video ini kurang lebih ada 5, yaitu cara login di Cortex nantinya, pengenalan menu Cortex, konsep impersonating dan role access, sertifikat atau kode otorisasi orang pribadi atau pengurusnya, dan penambahan hak akses pegawai. Jadi pembahasan pada video kali ini lebih difokuskan agar wajib pajak siap nantinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu sebelum wajib pajak membuat bukti potong, sebelum wajib pajak membuat faktur pajak, atau sebelum wajib pajak melaporkan SPT masa, wajib pajak harus melakukan 4 atau 5 hal berikut ini, yaitu memahami 4 atau 5 hal berikut ini: cara login, mengenal menunya, impersonating dan role access, dan mengajukan kode otorisasi, dan penambahan hak akses pegawai untuk yang diwakilkan ke pegawainya. Oke, kita bahas satu-satu terkait cara login. Nah, halaman login atau cara loginnya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi untuk linknya nanti akan diinformasikan, link TP Portal akan diinformasikan, dan wajib pajak untuk bisa mengakses masukkan username. Untuk username diisi nomor NPWP 16 digit atau nomor NIK. Nah, untuk password, nah ini yang jadi pertanyaan. Passwordnya untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah mengakses DJP online, maka silakan klik reset passwordnya. Setelah diklik reset passwordnya, nanti informasi passwordnya akan dikirim, pemberitahuan passwordnya akan dikirim melalui email wajib pajak. Nah, mulai email wajib pajak. Nah, pastikan email yang terdaftar di DJP online adalah email yang valid. Jika emailnya sudah berubah atau emailnya tidak dapat diakses, silakan lakukan perubahan data. Jadi pastikan email yang terdaftar di DJP online adalah email yang valid, karena informasi passwordnya atau link passwordnya akan diinformasikan ke email wajib pajak. Jadi setelah klik reset password, nanti wajib pajak buka email. Setelah buka email, wajib pajak akan mendapatkan informasi username dan informasi password, termasuk informasi alamat TP portalnya. Nah, setelah wajib pajak mendapatkan passwordnya, silakan login menggunakan username NPWP 16 digit atau nomor NIK dan password yang didapat. Setelah berhasil login, kenali menunya. Jadi yang kedua yaitu wajib pajak harus mengenal menunya, yaitu kurang lebih 6 ini versi, 7 pilihan bahasa, 8 ini dokumen yang masuk, 9 pemberitahuan ada informasi dari KPP atau informasi tunggakan atau informasi SPT, ada di poin 9. Nah, 10 ini terkait dengan role access, nanti akan dijelaskan. 11 ini terakhir login atau informasi login. 12 ini logout. 13 ini menu portal. Menu portal ini terkait informasi
profil wajib pajak, informasi umum, termasuk perubahan data, penambahan hak akses pegawai, dan permohonan kode otorisasi ini di menu portal. Menu e-faktur ini untuk pembuatan faktur pajak, untuk faktur pajak keluaran, untuk mengecek faktur pajak masukan, termasuk untuk penggantian, pembatalan, dan retur ini di menu e-faktur. Nah, 15 ini menu e-bupot, termasuk untuk pembuatan bukti potong 21, bukti potong unifikasi, dan untuk bukti potong lainnya, bukti potong setor sendiri ini di e-bupot. Nah, 16 ini untuk pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan, SPT masa 21, SPT masa unifikasi, SPT masa PPN, dan SPT tahunan wajib pajak ini di menu SPT. Nah, 17 ini menu pembayaran. Menu pembayaran ini di dalamnya ada pemindah bukuan PBK, ada layanan billing secara mandiri, termasuk untuk deposit ini di menu pembayaran, termasuk untuk pembuatan billing untuk pembayaran STP. Nah, 18 ini buku besar. Buku besar adalah riwayat histori atas histori SPT-nya, histori kurang bayarnya, termasuk untuk histori pembayaran dan histori histori deposit ini terdapat di buku besar. Oke, setelah mengenal menunya, wajib pajak pahami konsep role access dan impersonating. Nah, untuk konsep impersonating, pengelolaan akun wajib pajak badan atau orang pribadi ini dengan perwakilan, terutama untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu harus diakses atau melaksanakan kewajiban perpajakannya itu harus melalui pihak yang diwakili. Memilih impersonating untuk yang diwakili. Jadi harus melaksanakan kewajiban perpajakannya itu melalui pihak yang ditunjuk atau pihak yang diwakili. Konsep awalnya pihak yang diwakili ini yaitu PIC-nya. Jadi yang bisa mengakses pertama kali, yang bisa mengakses atau melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menggunakan login akun PIC-nya. Adapun kalau wajib pajak tetap mengakses login akun wajib pajak badan, maka login akun wajib pajak badan itu hanya bisa melakukan beberapa hal, yaitu melakukan perubahan data dan melihat datanya. Adapun untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, untuk pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, dan pelaporan SPT masa PPN itu tidak bisa menggunakan login akun wajib pajak. Harus menggunakan login pihak yang diwakili atau impersonating, yaitu PIC-nya. Jadi dalam ini PIC-nya adalah direktur. Oke, jadi pastikan wajib pajak sudah mendapatkan password direkturnya atau wajib pajak login menggunakan login direkturnya. Sudah berhasil menggunakan login direkturnya, pahami terkait dengan role access. Nah, role access ini ada di sebelah posisi kanan atas. Ini ada role access. Jadi role access awal itu berperan sebagai wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Setelah berhasil login ke wajib pajak orang pribadi atau login direkturnya, akun direkturnya, nah, ubah role access-nya. Di sini ada pilihan wajib pajak yang bersangkutan atau pihak yang wajib pajak yang diwakili. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, silakan dirubah ke pihak yang diwakilinya, itu perusahaannya. Oke. Nanti setelah dirubah nanti ada keterangan you are currently impersonating. Impersonating ini mewakili perusahaannya. Nah, berikutnya yaitu wajib pajak. Sebelum wajib pajak merubah role access-nya atau melaksanakan kewajiban perpajakannya, pastikan wajib pajak atau direkturnya ini mengajukan permohonan kode otorisasi. Jadi yang keempat yaitu wajib pajak mengajukan permohonan kode otorisasi, terutama untuk kode otorisasi si direkturnya, karena fungsi kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini fungsinya sebagai sign in atau sebagai penanda tangan. Maka yang mengajukan permohonan kode otorisasi adalah menggunakan login akun PIC-nya atau login akun pengurusnya atau menggunakan login akun direkturnya. Jadi pastikan dapat password direkturnya, login ke akun PIC-nya atau login ke akun direkturnya. Setelah itu
ajukan permohonan kode otorisasi. Nah, ajukan permohonan kode otorisasi. Untuk pengajuan permohonan kode otorisasi, role access-nya jangan dirubah. Role access-nya tetap role access atas nama pribadinya, karena kita mengajukan kode otorisasi si direkturnya. Jadi pastikan tetap role access-nya ini tetap atas nama pribadinya. Ini kebetulan tampilannya tidak sesuai. Silakan dicek kembali. Nah, lakukan permohonan kode otorisasi. Sudah diklik permohonan kode otorisasi, nanti pilih kode otorisasi DJP. Setelah itu tag foto atau ambil foto atau upload foto, centang statement dan klik submit. Maka permohonan kode otorisasi berhasil. Nah, ini lebih mudah dibanding sertifikat elektronik. Perlu pahami, sertifikat elektronik badan itu tidak berlaku di Cortex. Di Cortex nantinya itu diganti menggunakan kode otorisasi. Jadi perlu dipahami, sertifikat elektronik badan nantinya tidak digunakan lagi di Cortex, gantinya itu kode otorisasi. Jadi ini wajib pajak pastikan mengajukan permohonan kode otorisasi si pengurusnya atau si PIC-nya atau direkturnya. Pilih kode otorisasi DJP, tag foto, centang, dan klik submit. Maka kode otorisasi dapat kode otorisasi yang bersangkutan. Oke, pembahasan terakhir, bagaimana penambahan hak akses pegawai. Dalam hal kewajiban perpajakannya dialihkan ke pegawai, maka perlu dilakukan penambahan hak akses pegawainya. Seperti kondisi berikut ini, PT Nyaraka ingin menunjuk salah seorang pegawai yang biasa mengurus pajak atau tax admin dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi Cortex. Pegawai yang ditunjuk bernama Rahamudi dengan NIK 32 sekian. Nah, pertanyaannya, seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC atau oleh direktur pada aplikasi Cortex? Jadi, langkah yang harus dilakukan oleh PIC atau oleh direktur adalah menambahkan hak akses pegawainya. Bagaimana cara menambahkan hak akses pegawainya agar pegawai yang bersangkutan bisa mengakses kewajiban perpajakan perusahaannya. Oke. Hal yang perlu dilakukan atau yang harus dilakukan oleh si PIC atau oleh si direktur adalah login. Yang pertama adalah login. Login yang pertama kali adalah login si direkturnya, login menggunakan akun direkturnya. Maka diisi username, diisi nomor NIK direkturnya, password diisi password yang masuk ke email direkturnya. Jadi pada saat pertama kali pastikan direkturnya setelah melakukan reset password. Nanti setelah melakukan reset password, informasi passwordnya akan masuk ke email direkturnya. Nah, nanti ada informasi username, ada NIK, ada informasi password. Silakan masukkan passwordnya, pilih bahasa, masukkan kode captcha, dan klik login. Setelah berhasil login, tampilannya seperti ini. Pastikan role access-nya dirubah ke atas nama PT. Contohnya ke atas nama PT Nyaraka. Setelah berhasil dirubah, maka akan ada keterangan impersonating atas nama perusahaannya. Jadi pastikan keterangan impersonating muncul pada bagian atas. Nah, sudah dipastikan keterangan impersonatingnya muncul, langkah berikutnya masih pada menu portal. Jadi diklik portal. Nah, masih pada menu portal, klik pada angka 7, klik informasi umum. Setelah diklik informasi umum, pada bagian sebelah kanan, klik edit. Pada angka 8, klik edit. Setelah diklik edit, kita scroll ke bawah, gulir ke bawah, nanti akan ada keterangan pihak terkait atau related parties. Pada angka 9, klik related parties atau pihak terkait, maka pada bagian bawahnya akan muncul add. Silakan klik add. Pada angka 10, silakan klik add atau klik tambahkan. Nah, di sini akan diminta menambahkan data pegawainya ke profil perusahaannya. Jadi ini tahap pertama adalah tahap menambahkan data pegawai ke dalam profil perusahaan. Sudah diklik add, pada angka 11 silakan dicentang related person sebagai pihak yang ngurus atau melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaannya.
klik related person pada angka 11. Angka 12 pilih keluarga negaraannya. Angka 13 masukkan nomor NIK pegawainya akan ditambahkan. Dalam hal ini dicontohkan Rahamudi. Setelah memasukkan NIK-nya silakan klik search, maka nama dan data lainnya akan muncul secara otomatis. Lainnya kita langsung ke bawah kepada bagian angka 14. Pada bagian angka 14 pilih other atau lainnya. Jadi jenis related personnya pilih other. Nah, status pegawainya ya pilih dia sebagai staf pajak. Ini diketik atau dipilih sebagai staf pajak atau karyawan. Phone numbernya diisi, emailnya masukkan email, jadi phone number dan email si pegawainya. Nah, untuk valid prompt diisi tanggal di input atau tanggal ditambahkan hak akses pegawainya, dan valid itu bisa dikosongkan. Setelah itu klik save. Setelah diklik save, maka langkah berikutnya kita scroll ke paling bawah. Pada angka 17 pada bagian paling bawah centang pernyataannya. Pada angka 18 klik submit. Setelah berhasil submit, masih pada menu portal pada bagian sebelah kiri ini. Jadi tadi sudah ditambahkan data pegawainya pada informasi umum edit. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan role access-nya pada menu, masih pada menu portal. Pada angka 19 klik wakil atau kuasanya. Setelah klik wakil atau kuasa, maka akan muncul tampilan pada sebelah kanan berikut ini. Silakan tambahkan assign role si pegawainya. Jadi fungsi sepegawainya ini fungsinya sebagai apa? Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu sebagai tax return drafter atau si pembuat SPT, tax return signer atau signer SPT atau mewakili signer SPT-nya. Nah, dalam hal wajib pegawainya si adminnya diserahkan seluruhnya, kewajiban perpajakan perusahaannya diserahkan seluruhnya ke pegawainya, silakan dicentang bisa lebih dari satu atau dicentang seluruhnya. Nah, setelah dicentang pilihan role access-nya pada angka 21, pilihan centang role access di sini bisa lebih dari satu. Setelah itu klik save, maka langkah untuk penambahan hak akses pegawai telah dilakukan. Jadi kurang lebih ada 5 tahapan yang perlu wajib pajak lakukan agar wajib pajak bisa mengakses atau bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari bagaimana cara login, bagaimana mengenal menunya, role aksesnya dirubah, ajukan terlebih dahulu kode otorisasi, tambahkan hak akses pegawai kalau dalam hal kewajiban perpajakannya ditunjuk oleh pegawai. Nah, jika sudah dilakukan 4 atau 5 hal berikut ini, maka kewajiban perpajakannya bisa wajib pajak lakukan. Nah, bagaimana cara membuat bukti potong, cara membuat SPT, dan cara membuat faktur, bisa simak video Cortex yang berikutnya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.